Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan kabar Anda fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pertempuran Antar Dukun. Cerita ini nyata, dan di tengah malam aku ingin berbagi kisah nyata seorang dukun wanita asal Indonesia yang perang santet di Vietnam, yakni 6 paranormal di Indonesia melawan 100 dukun asli Vietnam. Sebagai paranormal wanita, aku ditantang pasien untuk membuktikan tentang kemampuanku sesungguhnya sebagai dukun asli, bukan dukun palsu dan abal-abal. Sebab banyak berita koran, media sosial, dan televisi belakangan yang memberitakan tentang keberadaan praktek dukun palsu, termasuk kasus Dimas Kanjeng yang menggandakan uang dengan trik sulap, apalagi dukun togel sakti. Seorang pasien pria bermobil mewah, Jeep Mercy warna hijau datang kepadaku, dan dia kubaca secara gaib akan melakukan tes keilmuanku. Ternyata benar kalau dia datang untuk melakukan tes, karena dia punya 5 penasehat spiritual canggih, dukun linuih yang mumpuni dan sakti mandraguna. Lelaki kaya ini datang dengan 2 hal, dan yang mau menguji aku karena ragu, dan bila dia yakin, dia akan belajar ilmu gaib, dan aku akan dijadikan penasehat spiritualnya yang ke-6. Jika tidak, aku akan dibinasakannya secara fisik. Sebenarnya Karuhun tidak boleh aku pamerkan ilmu, sebab ilmu yang kudapatkan dari kakek buyutku adalah ilmu rahasia dan tersembunyi. Jika aku pamerkan, berarti aku sombong. Karuhun akan marah, karena Karuhun tidak suka keriaan dan juga tidak suka dengan kesombongan. Apalagi Allah yang Maha Agung, beliau tidak mau orang yang berilmu gaib sombong, dan yang berhak sombong hanya Allah Azza wa Jalla, karena beliaulah yang maha segala-galanya. Manusia, jin, dan iblis tak ada yang bisa mendekati kemampuan Allah, dan jangankan mengalahkannya, mendekati kemampuannya pun tak akan bisa. Pria itu bernama Johnny, umurnya 55 tahun, dan dia pengusaha properti di Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Tapi dia hobi berburu pesugihan di alas Langkawi, Tugu Mulyo, Ogan Komering Ilir. Dia punya 5 dukun sakti dari Kayu Agung, ibu kota Ogan Komering Ilir. Semua dukunnya itu adalah mantan bandit Kayu Agung yang anggota sindikat pencurian berlian internasional berposko di Thailand. Semua bandit berilmu gaib tinggi, maka itu mereka sukses di negara luar dan tidak pernah tertangkap dan kaya raya dari hasil perampokan. Namun setelah pensiun, ilmu mereka tidak dibuang, tapi justru dikembangkan menjadi guru mistik dan ahli pengobatan secara metafisika. Johnny menatapku tajam. Apa ilmu yang bisa menjadikan aku percaya kepadamu? Tunjukkanlah dan buktikan ilmumu itu mumpuni, bukan ilmu gaib abal-abal, kata Johnny menghujamkan pertanyaan kepadaku yang membuat kesabaranku agak terganggu. Aku dibuatnya emosi, namun aku bisa mengendalikan diri dan tidak marah dan tidak emosi dengan ragam pertanyaannya yang nyelekit. Aku tidak punya ilmu apa-apa, Pak, dan aku hanyalah wanita biasa, ibu rumah tangga pekerja di bagian herbal sebuah perusahaan pengobatan tradisional, kataku merendah. Kata orang, engkau itu ahli supranatural. Semua ngomong kamu punya kelebihan gaib, dan tolong tunjukkan kepada saya apa kelebihanmu itu, imbuhnya memancing. Aku menghindar dari serangan pertanyaannya. Untuk itu aku beralasan sibuk meracik obat, tidak bisa menemaninya lebih lama. Maaf Pak, saya harus meracik obat herbal. Sudah banyak pesanan, dan aku harus ke dapur untuk bekerja. Kataku berharap agar dia pamit pergi meninggalkanku sendiri. Namun lelaki ini keras kepala, dan dia tidak mau pergi sebelum aku mempraktekkan kelebihanku kepadanya. Kamu cari alasan agar aku pergi dari sini. Aku tidak akan pergi sebelum engkau tunjukkan kelebihanmu sebagai dukun perempuan. Tekannya ngotot dengan mata yang menyala-nyala. Aku termenung, tafakur dan konsentrasi kepada karuhunku. Dan tiba-tiba eyangku hadir dalam pejaman mataku, dan eyang memerintahkan aku untuk mempertunjukkan sesuatu.
agar lelaki itu pergi dari rumahku. Tunjukkan mantra onggo-onggo di kertas putih yang kau tulis dengan tinta merah, dan kertas bertuliskan mantra onggo-onggo itu kau berikan sama dia, biar dia baca dengan seksama. Pesan Eyang Karuhunku, penguasa gaib Gunung Krakatau Rakata di Selat Sunda. Karena perintah Karuhun Eyang Prabu Langlang Buana Gunung Rakata, maka aku menuliskan mantra dengan pulpen merah di kertas putih, dan aku serahkan kepadanya. Aku tidak tahu apa maksud Eyang Prabu Langlang Buana, mengapa dengan kertas putih dan tinta merah, lalu diserahkan kepada lelaki asing itu, Joni yang jumawa dan sombong. Aku pamit ke kamar dan menulis mantra onggo-onggo, dan kemudian setelah tertulis 10 baris dengan kertas putih dan tinta merah, aku serahkan kepada Joni yang congkak. Pesan Karuhunku, mantra ini agar diserahkan kepada Bapak, dan Bapak baca mantra ini dengan serius, desisku. Aku menyerahkan kertas itu, dan dia menerimanya. Pada saat dia serius baca di baris kedua, tiba-tiba angin puting beliung membanting pintu dan jendela rumahku. Angin deras disertai guntur dan petir dari kaki langit, dan kertas itu bergerak dengan keras di tangannya dan nyaris terjatuh. Tidak cukup sampai di situ. Di luar dugaanku, tinta merah yang kugunakan untuk menulis mantra itu mendadak berubah menjadi cairan darah segar yang begitu banyak. Kertas putih itu jadi penuh darah, di mana tinta merah berubah menjadi cairan darah segar yang mengerikan, hingga kemeja warna putih yang digunakan Joni menjadi merah berdarah. Duh Gusti, mantra itu ternyata mantra berdarah dari Eyang Prabu Langlang Buana Karuhunku. Joni tersentak, kemudian dia menunduk dan bersujud di kakiku, lalu meminta maaf. Kau memang berilmu, Linui, seorang wanita yang sakti mandraguna, dan kau bisa merubah kertas dan mantra ini menjadi mantra yang berdarah. Sejak sekarang, aku berguru kepadamu, dan engkau akan aku angkat menjadi penasehat spiritualku yang ke-6, ujarnya sambil mencium kakiku dengan sungguh-sungguh. Sejak hari itu, Jumat Legi, Joni menjadikan aku guru spiritualnya, dan aku meruatnya dengan air keras, dan air mematikan itu yang kuminumkan kepadanya seperti air mineral. Maafkan aku, guru, walau usiamu lebih dan aku jauh, tapi engkau adalah maha guruku, dan aku akan menggajimu setiap bulan sebagaimana 5 paranormal lain di sekitar kehidupanku, ungkapnya dengan mata penuh harap. Senin Wage aku langsung diajaknya ke Vietnam, dan kemudian aku berangkat bersamanya dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Hanoi. Sesampainya di Hanoi, aku disambut 5 paranormal andalannya, dan kami pun berkenalan. Kalian bernam datang untuk perang mistik dengan 100 dukun Vietnam, kata Pak Joni kepada kami berenam. Hari Rabu Pon bertepatan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi di Bali. Kami bertempur dengan bola api di tengah malam di atas kota Hanoi, tepatnya di lapangan bola kaki Padiang Kicing. Perang karena para dukun Vietnam mau menghancurkan bisnis Joni, terutama gedung-gedung apartemen pencakar langit yang dibangunnya di Hanoi akan dirubuhkan. Namun, mereka tahu bahwa 6 dukun Indonesia hadir, 5 lelaki dan 1 wanita, yaitu aku, sedang membentengi bisnis Joni di Vietnam. Joni punya saingan pengusaha Vietnam yang pengusahanya bernama Kim Tung Kuk itu akan mengusir usaha Joni karena kehadirannya di Vietnam membuat pemerintah dan pemangku proyek banyak yang beralih ke perusahaan Joni dan Kim terancam bangkrut. Pada perang malam itu kami menang dan separuh dari dukun Kim yang asli Vietnam muntah darah dan dibawa ke rumah sakit. Malam itu, yang kulakukan hanyalah mengirim kertas mantra berdarah kepada para dukun yang memang sengaja menyerang kami. Namun akibatnya benar-benar luar biasa dan di luar dugaan semua orang. Selain tewas dalam keadaan yang mengerikan, 50 dukun dari 100 dukun muntah darah dan sakit, tapi mereka kolaps dan sebagian lagi menyerah. Dalam keadaan sekarat, mereka mencoba menghubungi kami dan menyatakan menyerah serta berjanji tidak akan mengganggu Joni untuk selama-lamanya. Mengetahui hal itu, sudah tentu Joni memberikan hadiah besar kepada kami berenam sebagai bonus di luar gaji tetap bulanan. Sejak itu, aku pun mulai dikenal dan diberi julukan sebagai pemegang ilmu sakti mandraguna, mantra berdarah.
Siapapun, termasuk aku, tak pernah menyangka jika mantra onggo-onggo mampu menembus jantung manusia dan mematikan orang bagaikan serangan santet yang teramat mematikan. Bedanya, mantra onggo-onggo bukan santet, melainkan mantra yang jika diperlukan dapat berubah menjadi cairan darah yang dapat menghisap atau menyumbat aliran darah orang yang dituju, terutama kepada orang yang jahat dan berniat jahat. Selain itu, mantra onggo-onggo seolah senjata sakti para dewa. Jika orang baik pasti tidak akan terkena. Boleh dikatakan, mantra berdarah datang dari Eyang Prabu Langlang Buana dari Gunung Rakata hanya untuk kebaikan. Aku pun tersenyum serta mengucapkan rasa syukur yang teramat sangat di dalam hati. Karena awal mulanya hanya untuk membuktikan kepada Joni bahwa karuhunku dan aku punya kemampuan lebih real. Bukan abal-abal dan bukan sebuah ilmu kepalsuan belaka. Sejak itu aku selalu bersama-sama dengan Joni dan 5 paranormal bayaran lainnya. Kemudian kami berenam keliling dunia ke tempat-tempat proyek vital yang dibangun Joni. Kami keliling Asia Tenggara, Australia, New Zealand, dan Afrika Selatan untuk proyek-proyek Pak Joni makin banyak. Dan perusahaan bendera PT Pak Joni makin berkibar di Afrika, Asia, Australia, dan New Zealand. Terakhir kami menjajaki ilmu aborigin di pedalaman Australia. Untuk menambah ilmu Linui Sakti Mandraguna, kami mencampurkan ilmu tradisional suku aborigin dengan suku Kubu di Jambi dan suku Baduy di Banten. Malam Jumat Kliwon, Eyang Prabu Langlang Buana datang kepadaku dan kemudian karuhunku datang pada pukul 24.00 tengah malam menjelang dini hari. Eyang Prabu meminta aku untuk mengundurkan diri dari Joni karena ada tugas berat menantiku, yaitu mencegah tsunami yang akan menghancurkan Laut Selatan Pacitan, Gunung Kidul, dan Bantul. Aku diangkat Eyang Prabu menjadi paku laut, paku Samudra Hindia agar tsunami tidak mengajar pantai selatan, dan aku harus menetap di Pelabuhan Ratu. Engkau adalah paku laut Samudra Hindia dan tak boleh menolak. Jika kau tidak menjaga Laut Samudra Hindia, tsunami akan menerjang Pacitan, Pelabuhan Ratu, Parangtritis, dan Banten Selatan, kata Prabu Langlang Buana kepadaku. Walau dengan berat hati, Pak Joni akhirnya melepaskan aku, dan kemudian paranormalnya kembali hitungan lama, 5 orang, karena aku keluar dari situ. Eyang Prabu menyatakan bahwa tugasku untuk meyakinkan Joni sudah selesai, dan Joni sudah mengakui kelebihanku secara supramistika. Sudah, tunggu apa lagi? Sekarang saatnya engkau menyelamatkan manusia pesisir selatan dan tsunami hingga waktu yang belum ditentukan. Rawat Laut Selatan dengan baik dan bantu nelayan selatan agar banyak mendapatkan hasil tangkapan. Bisik Eyang Prabu sambil berlalu raib ke ayunan Rahman, tempat peristirahatan terakhir Mukswa, sambil mengawasi aku cicitnya. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.